Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami kembali mengajak teman-teman untuk membahas soal TWK tipe terbaru pada pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Soal TWK tipe terbaru ini merupakan pengalaman dari peserta SKD CPNS tahun 2023 sekaligus pengalaman dari peserta SKD CPNS kedinasan tahun 2024. Seperti apa soal TWK tipe terbaru yang menganalisis pada pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024? Kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Pada video kami sebelumnya, kami sudah membagikan soal tugas yang wajib teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 kerjakan berkaitan dengan materi pilar negara. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan pasal ini, pernyataan yang paling tepat terkait proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersemangat, antusias mengirimkan jawaban terbaik versi teman-teman untuk soal tugas pada video kami sebelumnya. Terkait dengan soal tugas ini, kita harus menemukan kata kunci teman-teman ya. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 yang pertama, ada kosakata sebelum memangku jabatannya. Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga kata kunci yang sudah kita temukan kita gunakan sebagai acuan untuk memilih jawaban yang terbaik, teman-teman. Walaupun opsi yang A, B, C, D termasuk opsi yang E bersifat baik, bersifat positif, tetapi kita harus sesuaikan. Acuan kita memilih berdasarkan bunyi pasal 9 ayat 1. Kita coba analisis satu persatu mulai dari opsi yang A. Presiden dan Wakil Presiden harus bersumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebelum menjalankan tugasnya. Kosa kata sebelum menjalankan tugasnya ini kurang tepat, teman-teman, karena tidak sesuai dengan bunyi pasal 9 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar. Karena kosakata yang terdapat di pasal 9 ayat 1 sebelum memangku jabatannya, bukan sebelum menjalankan tugasnya. Kemudian opsi yang B, Presiden dan Wakil Presiden diharuskan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh sebelum dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau opsi yang B, ini hanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Padahal berdasarkan pasal 9 ayat 1, selain Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada juga Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga opsi yang B ini kurang tepat. Lanjut opsi yang C, Presiden dan Wakil Presiden wajib bersumpah atau berjanji di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memulai memangku jabatannya. Ini kosakata yang sudah sesuai dengan kata kunci, teman-teman. Termasuk juga di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kita simpan dulu, teman-teman, opsi yang C. Sambil kita mencermati opsi berikutnya. Opsi yang D, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan setelah bersumpah atau berjanji di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan agamanya masing-masing. Opsi yang D, kalau kita cermati secara sekilas, itu bersifat baik. Tetapi sekali lagi, teman-teman, acuan kita memilih jawaban terbaiklah berdasarkan bunyi pasal 9 ayat 1. Terkait dengan opsi yang D, proses pelantikan dilakukan setelah bersumpah, itu sudah dijelaskan secara spesifik pada pasal 9 ayat 1. Karena proses pelantikan itu termasuk ketika menyatakan sumpah dan berjanji. Bukan pelantikan dilakukan setelah bersumpah atau berjanji. Sehingga opsi yang D, sekali lagi teman-teman, itu kurang tepat. Lanjut opsi yang E, sebelum menjalankan tugas, Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan bersumpah atau berjanji di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.
Sekali lagi, kosakata yang termuat pada opsi yang E adalah sebelum melaksanakan tugas. Padahal kosakata yang terdapat pada pasal 9 ayat 1 adalah sebelum memangku jabatannya. Sehingga opsi yang E juga kurang tepat, teman-teman. Maka dari itu, berdasarkan opsi yang ada, opsi yang tepat adalah opsi yang C. Presiden dan Wakil Presiden wajib bersumpah atau berjanji di hadapan Majelis Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memulai memangku jabatannya. Ini yang paling akurat karena secara eksplisit mencakup kewajiban atau bersumpah atau berjanji serta posisi MPR atau DPR sebagai lembaga negara yang harus dihadiri sebelum mereka resmi memangku jabatannya, teman-teman. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang C. Kami sampaikan ucapan selamat kepada teman-teman yang sudah memilih opsi yang C. Kita lanjutkan mulai dari soal yang pertama berkaitan dengan materi nasionalisme. Keriuhan pilkada dan pilpres menarik perhatian publik terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN). Isu ini menjadi perbincangan hangat dan kritik dari berbagai pihak, terutama mengenai pengawasan perilaku ASN selama pemilihan. Dalam konteks nasionalisme, ASN perlu bersikap netral karena apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kata kunci yang wajib teman-teman temukan untuk soal pertama ini adalah konteks nasionalisme. ASN perlu bersikap netral dalam proses pilkada maupun pilpres. Dua kata kunci ini wajib teman-teman gunakan sebagai landasan untuk menemukan jawaban yang terbaik. Kita coba analisis mulai dari opsi yang A, ASN sebagai salah satu penyelenggaraan kebijakan pemerintah. Opsi yang A bersifat baik, bersifat positif, teman-teman. Tetapi tidak erat kaitannya dengan nasionalisme, apalagi ASN bersikap netral. Ini lebih kepada proses ASN melaksanakan tugas dalam penyelenggara kebijakan pemerintah. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Opsi yang B, ASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ada kosakata perekat dan pemersatu bangsa. Ini erat kaitannya dengan konteks nasionalisme. Termasuk juga ASN bersikap netral. Sehingga opsi yang B kita simpan dulu, teman-teman. Kita lanjut opsi yang C, ASN sebagai pelayan publik bagi masyarakat tanpa membeda-bedakan. Opsi yang C sama seperti opsi yang A, teman-teman. Terkait dengan ASN melaksanakan tugas pelayanan publik. Bukan erat kaitannya dengan ASN bersikap netral. Sehingga opsi yang C ini kurang tepat. Lanjut opsi yang D, ASN tidak memiliki hak memilih dalam pemilu dan pilkada. ASN, teman-teman, itu memiliki hak untuk memilih. Tetapi hak untuk dipilih, artinya sebagai calon, itu tidak punya. Kecuali sudah pensiun atau mengundurkan diri jadi ASN. Sehingga opsi yang D ini kurang tepat. Yang tidak memiliki hak pilih dan memilih itu adalah TNI dan Polri, teman-teman. Kalau ASN itu masih memiliki hak untuk memilih. Dan terakhir opsi yang E, ASN tidak boleh ikut dalam urusan politik. Opsi yang E juga bersifat baik, bersifat positif, teman-teman. Tapi tidak menunjukkan konteks dari nasionalisme. Sehingga opsi yang E itu hanya fokus kepada ASN bersikap netral. Sehingga opsi yang E ini kurang tepat. Kita fokus kepada konteks nasionalisme. Berdasarkan opsi yang ada, maka opsi yang tepat adalah opsi yang B, teman-teman. Jadi ASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Netralitas ASN sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan mencegah perpecahan di tengah masyarakat yang beragam, teman-teman. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN itu harus bersikap netral untuk memastikan bahwa mereka tidak memihak pada salah satu kubu politik yang dapat memicu polarisasi di masyarakat. Sekali lagi opsi yang tepat opsi yang B. Kita lanjutkan soal nomor 2 berkaitan dengan materi bela negara. Usaha pertahanan negara adalah implementasi dari bela negara yang esensinya adalah menjaga kelangsungan hidup bangsa. Sementara itu, esensi utama usaha pertahanan negara adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kata kunci yang wajib teman-teman temukan untuk soal nomor 2 ini adalah kosakata esensi utama. Usaha pertahanan negara.
Kosakata esensi itu maknanya adalah hal pokok, hal mendasar, teman-teman. Sehingga pokok utama kenapa usaha pertahanan negara itu dilakukan. Opsi yang A sampai dengan opsi yang E ini bersifat baik, bersifat positif, teman-teman. Tapi kita harus bisa memilih jawaban yang terbaik dari jawaban yang ada. Mulai dari opsi yang A, menjaga ideologi negara dari ideologi asing dan mempertahankan NKRI. Opsi yang A bersifat baik, teman-teman, bersifat positif. Tetapi ini hanya fokus kepada menjaga ideologi negara. Sehingga opsi yang A ini bukan menjadi esensi utama dari usaha pertahanan negara. Lanjut opsi yang B, menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Opsi yang B juga sama, bersifat baik, bersifat positif. Tetapi hanya satu tindakan, teman-teman, berupa menjaga keutuhan NKRI. Karena kita harus bisa memilih jawaban yang terbaik, yang lebih lengkap, teman-teman. Sehingga opsi yang B ini bukan menjadi jawaban. Lanjut opsi berikutnya, opsi yang C, melindungi seluruh warga negara serta menjaga kelangsungan hidup bangsa dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Opsi yang C juga sama, bersifat baik, bersifat positif. Tetapi hati-hati, di narasi soal nomor 2 sudah dinyatakan bahwa esensi bela negara itu menjaga kelangsungan hidup bangsa. Opsi yang C mengambil dari narasi tersebut, menjaga kelangsungan hidup bangsa. Sehingga itu bukan menjadi esensi utama dari pertahanan negara, tetapi esensi utama dari bela negara, teman-teman. Sehingga opsi yang C ini kurang tepat. Lanjut opsi yang D, menjaga kedaulatan NKRI dan keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ini dua tindakan, teman-teman ya. Yang pertama menjaga kedaulatan dan keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia. Inilah yang menjadi jawaban yang terbaik, teman-teman. Opsi yang D. Lalu kenapa bukan opsi yang E? Opsi yang E itu fokus kepada ancaman dari luar negeri, berupa invasi, perang, dan penjajahan dari negara lain. Sehingga opsi yang E ini kurang tepat. Sekali lagi, esensi utama dari pertahanan negara adalah menjaga kedaulatan NKRI dan keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini berkaitan dengan ancaman militer, ekonomi, ideologi, serta ancaman lainnya yang merusak kesatuan dan keselamatan negara. Sekali lagi jawaban yang tepat opsi yang D. Soal nomor 3, berkaitan dengan materi integritas. Kita langsung fokus kepada pertanyaannya, teman-teman. Sikap integritas ditunjukkan oleh nomor. Kita akan analisis satu persatu dari pernyataan yang ada. Mulai dari pernyataan yang pertama, berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Ini adalah sikap integritas dalam konteks sikap berani. Kemudian pernyataan nomor 2, berdiam diri saat melihat orang lain melanggar aturan. Jelas ini bukan sikap integritas karena berdiam diri, teman-teman. Lanjut nomor 3, melakukan pekerjaan dengan usaha sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Pernyataan nomor 3 juga sikap integritas dalam hal kemandirian karena tanpa bergantung kepada orang lain. Ini mandiri. Kemudian pernyataan nomor 4, saling membantu dalam berbagai situasi dan kondisi demi kebaikan bersama. Pernyataan nomor 4 ini bersifat positif, bersifat baik. Tetapi bukan bagian dari sikap integritas. Dari 9 komponen integritas itu tidak termasuk salah satunya dari pernyataan nomor 4. Sehingga nomor 4 ini kurang tepat. Kemudian pernyataan nomor 5, melaporkan rekan kerja yang membolos ke atasan agar mendapatkan pujian. Pernyataan nomor 5, ada kosakata yang kurang baik di akhir pernyataan. Karena agar mendapatkan pujian, ini kurang tepat, bukan menjadi bagian dari sikap integritas. Kemudian yang keenam, jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Ini jelas sikap integritas dalam hal sikap jujur. Sehingga teman-teman yang menunjukkan integritas termuat pada 1, kemudian 3, dan 6. 1, 3, dan 6. Opsi yang tepat, opsi yang C. Jadi sikap berani,
kemudian sikap kemandirian, dan terakhir sikap jujur. Itu berkaitan dengan sikap integritas yang termuat di soal nomor 3. Sekali lagi jawaban yang tepat opsi yang C. Soal nomor 4 berkaitan dengan materi pilar negara. Sebuah daerah mengalami keterbatasan sumber daya sehingga pemerintah daerah tersebut mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 15% dari APBD agar dapat menutupi kebutuhan sektor lain yang juga penting. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, konsekuensi yang dapat timbul dari kebutuhan tersebut adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Ini adalah soal yang menganalisis, teman-teman. Berkaitan dengan soal nomor 4, kata kunci itu teman-teman wajib temukan adalah bagaimana sebuah daerah melokasikan anggaran pendidikan sebesar 15% dari APBD. Ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita, teman-teman. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 4, anggaran pendidikan itu minimal 20% dari APBN dan APBD. Kalau berada di bawah 15%, jelas di bawah dari ketentuan minimum. Sehingga apa yang menjadi jawaban yang terbaik, teman-teman, kita coba analisis satu persatu mulai dari opsi yang A. Pemerintah pusat wajib memberikan bantuan tambahan untuk mendukung anggaran pendidikan sesuai dengan konstitusi. Opsi yang A walaupun bersifat baik, bersifat positif, teman-teman, tapi bukan itu langkah yang tepat. Karena konsekuensi lebih erat katanya dengan reward and punishment. Karena berada di bawah 20%, bukan berarti langsung diberikan bantuan oleh pemerintah pusat. Sehingga opsi yang A ini kurang tepat. Karena jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita. Kalau opsi yang B, pemerintah daerah dapat tetap melanjutkan kebijakan tersebut selama ada izin dari DPRD. Karena kita menggunakan acuannya Undang-Undang Dasar ya, bukan opsi yang terbaiknya pada opsi yang B. Karena ini menyalahi aturan yang lebih tinggi. Dalam artian menyalahi dari ketentuan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Sehingga opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, alokasi anggaran pendidikan akan berpotensi menghasilkan SDM untuk mendorong kemajuan Indonesia. Opsi yang C malah sebaliknya, teman-teman. Ini bersifat baik. Padahal anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah itu berada di bawah dari 20%. Jelas ini bukan menjadi jawabannya. Lanjut opsi yang D. Keputusan tersebut sah jika prioritas lainnya dianggap lebih mendesak oleh pemerintah daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD. Sama seperti opsi yang B, teman-teman ya. Opsi yang D ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena dalam narasi soal berdasarkan Undang-Undang Dasar, apa konsekuensi? Apa dampaknya? Maka dari itu opsi yang tepat adalah opsi yang E, teman-teman. Pemerintah daerah dapat diberikan sanksi oleh pemerintah pusat karena tidak sesuai dengan ketentuan alokasi anggaran pendidikan yang sejumlah 20%, teman-teman, dari APBN dan APBD. Sehingga sekali lagi opsi yang tepat itu adalah opsi yang E. Karena pemerintah wajib melokasikan minimal 20%. Kalau di bawah dari 20%, itu melanggar ketentuan dari pasal 31 ayat 4. Sehingga pemerintah daerah dapat diberikan sanksi oleh pemerintah pusat. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Berkaitan dengan materi pilar negara. Pada hakikatnya, kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Kata kunci yang wajib teman-teman temukan soal nomor 5 itu adalah hakikat kebinekaan. Kebinekaan maknanya adalah perbedaan, baik itu suku, agama, ras, antar golongan, termasuk juga sumber daya alam. Itu merupakan sebuah potensi atau modal kekuatan, teman-teman. Sekaligus juga sebagai sebuah tantangan yang mengarah kepada hal yang kurang baik. Kita fokus pada kosakata potensi. Kita coba analisis satu persatu. Apakah opsi yang A, meningkatnya paham etnosentrisme di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Opsi yang A, ini bukan sebagai sebuah potensi, tapi sebagai sebuah tantangan, teman-teman. Karena etnosentrisme itu menganggap bahwa budaya sendiri yang paling baik dan menganggap rendah budaya yang lain. Itu merupakan tantangan, sehingga opsi yang A kurang tepat.
Lanjut opsi yang B, meminimalisir terjadinya konflik horizontal akibat adanya perbedaan suku dan budaya. Opsi yang B walaupun bersifat baik, teman-teman, bersifat positif, tapi itu bukan sebagai sebuah potensi atau kekuatan, tapi itulah cara dengan meminimalisir terjadinya konflik horizontal. Sehingga opsi yang B ini kurang tepat. Kemudian opsi yang C, meningkatkan semangat rela berkorban dan patriotisme. Opsi yang C juga sama, walaupun bersifat baik dan bersifat positif, tapi itu bukan kaitannya erat dengan potensi kebinekaan. Sehingga opsi yang C ini kurang tepat. Lanjut opsi yang D, memiliki potensi kekayaan alam dan budaya yang melimpah sebagai modal pembangunan. Ini adalah kekuatan, teman-teman, berupa kekayaan alam dan budaya sebagai modal pembangunan. Ini yang paling erat kaitannya dengan potensi kebinekaan. Jadi, kita simpan opsi yang D. Kita cermati opsi yang terakhir, opsi yang E, mempermudah pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Ini bukan sebagai potensi atau modal dari kebinekaan. Sehingga opsi yang E ini kurang tepat. Maka dari itu, teman-teman, dari opsi yang ada, opsi yang tepat adalah opsi yang D. Bahkan sudah jelas dituliskan berkaitan dengan potensi. Itu erat kaitannya dengan potensi kebinekaan berupa kekayaan alam dan budaya yang melimpah sebagai modal pembangunan. Maka dari itu, teman-teman, opsi yang paling tepat sebagian besar dimanfaatkan sebagai modal dalam pembangunan, baik itu dari segi kekayaan alam maupun dari segi budaya, itu yang menjadi kekuatan dari pembangunan nasional. Opsi yang tepat, opsi yang D. Baik, teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, sebelum kami bagikan soal tugas, kami ingin bagikan informasi penting kepada teman-teman, di mana kami sudah membuka bimbel live class batch yang keempat, drill soal TWK CPNS tahun 2024. Kelas dimulai di tanggal 14 Oktober tahun 2024. Silakan teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menghadapi detik-detik pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024, tunggu apa lagi? Segera daftar. Link pendaftarannya sudah kami cantumkan juga pada link deskripsi video kali ini. Dan live class ini juga akan mendapatkan 2 kali gratis tryout, teman-teman, berbasis CAT, termasuk juga 2 kali gratis baik itu TIU dan TKP. Kami tunggu partisipasi dan semangat daripada teman-teman untuk mempersiapkan diri agar mendapatkan poin yang maksimal pada pelaksanaan SKD CPNS tahun 2024. Baik teman-teman, kita sudah berada pada penghujung video kali ini. Seperti biasa, kami membagikan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan berkaitan dengan materi pilar negara. Berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Isi pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 tentang wilayah negara tersebut menunjukkan bahwa apakah opsi yang A, B, C, D ataukah opsi yang E. Silakan teman-teman tuliskan jawaban terbaik pada kolom komentar disertai juga dengan alasan. Itu tadi pembahasan soal TWK, menganalisis soal TWK tipe terbaru, teman-teman. Sekali lagi tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga dilupakan like, share, sehingga banyak teman-teman pejuang CPNS tahun 2024 mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.